Pemirsa, kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat akan memberi dampak tidak hanya ekonomi, namun juga stabilitas keamanan global termasuk Indonesia. Sejumlah isu akan berdampak langsung bagi Indonesia mulai dari tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kawasan Laut Cina Selatan hingga isu kerjasama pertahanan. Kita akan membahasnya bersama narasumber dan sudah terhubung via sambungan Zoom ada Bu Susi Sri Suparin Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Bu Susi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Langsung saja, Bu, bagaimana kemenangan Biden ini akan berpengaruh terhadap ketegangan di Laut Tiongkok Selatan? Lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat damai karena fokusnya adalah dalam negeri, memadukan penduduk yang sudah terbelah misalnya gitu, lalu mengutamakan pengendalian COVID. Tetapi tentunya masalah-masalah luar negeri itu akan didikte oleh kebutuhan yang mendorong dia untuk memilih langkah apa yang paling cocok untuk perbaikan dalam negeri. Kalau saya dengar pidatonya tadi ya, sama sekali nggak ada hubungan luar negeri. Kecuali climate change. Oke, Bu Susi, kalau begitu soal kerjasama pertahanan, sebelumnya juga Menhan Prabowo telah mengunjungi DC untuk kemudian melakukan kerjasama strategis. Bagaimana kelanjutannya, Bu? Tergantung siapa yang akan jadi Menteri Pertahanannya. Kalau Menteri Pertahanannya orang yang paham tentang Asia Pasifik, mungkin masih bisa dilanjutkan. Misalnya Kurt Campbell atau siapa ya. Tapi kalau misalnya orangnya sama sekali tidak memahami masalah-masalah Asia, di situ kita punya problem. Oke, Bu Susi, berikutnya bagaimana kemudian Anda melihat Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih Joe Biden terhadap dunia Islam di Indonesia khususnya? Jelas kalau dia mengutamakan menghilangkan systematic racism di Amerika, dia juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan negara mayoritas Muslim. Tidak lagi menunjukkan langkah-langkah seperti Donald Trump yang membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, agama ini dengan agama itu. Dia melanjutkan, tadi saya dengar pidatonya, melanjutkan apa yang Barack Obama inginkan, yaitu menginginkan agar the arc of history bend towards justice. Artinya ingin sejarah itu berbalik arah ke arah keadilan. Dan itu yang akan kelihatan. Karena dia mengutamakan perpecahan di Amerika itu agar bisa secara perlahan disembuhkan. Nah itu kelihatan sekali dalam ajakannya. Ajakannya itu mengenai kekuatan yang harus dihimpun misalnya mengenai decency, mengenai fairness, mengenai science, mengenai hope, mengenai control of virus, build prosperity, secure family, healthcare, racial justice, climate change sedikit, lalu restore decency, defend democracy, giving everybody a fair shot. Jadi sangat berurusan dengan penduduk Amerika, sangat berurusan dengan masalah yang dihadapi Amerika saat ini. Oke, Bu Susi, berarti bisa dikatakan bahwa kebijakannya akan lebih melunak seperti itu dan lebih multikultaris seperti itu, Bu Susi? Multikultural dihidupkan kembali setelah dikoyak-koyak oleh Donald Trump. Mudah-mudahan tidak sesusah itu, karena dia mulai mengakui apa yang saya peroleh ini sebetulnya didukung oleh African American dan natif-natif lainnya, misalnya native population, Indian, dan sebagainya. Jadi dia akan mulai berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah mendukung upaya perbaikan di dalam negeri, karena benar-benar dikoyak oleh pemerintahan sebelumnya.
Oke, Bu Susi, bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat Indonesia? Apa mungkin ada hal yang baru yang nantinya akan berdampak terhadap Indonesia? Tentunya dia negara adik kuasa. Kalau negara adik kuasa itu selalu tindakannya menjadi exemplary state atau negara yang harus dicontoh dunia. Dia ingin menerapkan apa-apa yang terjadi di dalam society-nya dia, dalam masyarakatnya dia, itu diterapkan juga di tempat lain. Jadi kalau misalnya kita tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga ideologi kita yang menampung seluruh agama, suku, bangsa, dan adat istiadat, tentunya kita nggak ada problem karena kita sudah demokratis. Kalau sebelumnya kita tidak demokratis, nah kita harusnya takut dengan masuknya pemerintahan Demokrat karena mereka agak kurang toleran terhadap otoritarisme. Oke, Bu Susi, apakah ada kemungkinan bahwa hubungan dagang kita dengan Amerika ini akan dipersulit di bawah Joe Biden? Tidak, justru kalau dia kembali kepada international liberalism, artinya tidak ada tarif, tidak ada sanksi-sanksi yang tegas seperti zaman Trump, hanya mungkin Cina diteliti lebih dekat, gitu seperti dulu Amerika melakukan Jepang. Kalau misalnya global trade itu pulih kembali, tentunya Indonesia akan diuntungkan karena mau tidak mau sekarang semua produksi itu semacam supply chain ya, supply chain dari produksi sebuah barang di negara maju itu bisa dibangun atau dibentuk di macam-macam negara di dunia. Jadi interstate commerce itu jauh lebih utama karena tujuannya adalah memurahkan ongkos-ongkos untuk membangun sebuah hal yang akan dijual oleh mereka. Oke, Bu Susi, di bawah pemerintahan Donald Trump, kita tahu ada isu yang sangat berdampak pada perekonomian dunia, itu terkait dengan perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Anda melihatnya akan seperti apa perang dagang ini di bawah Joe Biden? Apakah mungkin akan melunak atau mungkin akan bisa dikatakan panas seperti itu atau berlanjut? Tidak panas, tidak melunak. Jadi dia tidak bisa beralih dari langkah yang sudah dilakukan Joe Biden karena itu merupakan janji kepada para pemilih Amerika dan dia dipilih dan suaranya sekarang terbelah hampir 50-50, cuman beda 4 juta antara mereka berdua. Jadi artinya beberapa agenda yang sudah digelar selama 4 tahun itu akan dideteksi oleh para pemilih Amerika Serikat dan kalau misalnya sampai Joe Biden tidak memenuhi harapan mereka bahwa Cina itu harus dibatasi, Cina harus upayakan agar tidak menyakiti ekonomi Amerika, tentunya Joe Biden akan menanggung akibatnya. Oke, Bu Susi, terakhir bagaimana dengan atau terkait dengan isu lingkungan akan pengaruhi hubungan RI Amerika Serikat kah? Nah ini dia sudah mengatakan, dia mengumpulkan mulai hari Senin ini semua expert science untuk membuat agenda yang akan menjadi blueprint untuk action presiden pada saat tanggal 21 Januari, sesudah dia dilantik. Nah, salah satu usaha adalah misalnya kontrol dari virus, lalu climate change. Tentunya climate change akan menjadi tema utama karena saya kira Partai Demokrat ini akan mengalihkan perdagangan menjadi lebih orientasinya pada climate change. Misalnya dia mengembangkan teknologi untuk lingkungan hidup ya, misalnya solar panels atau wind power atau segala macam yang ada kaitannya dengan reduksi emisi itu akan jadi barang dagangan karena menurut Partai Demokrat itu bisa mengemploy rakyat Amerika. Jadi itu sebuah lahan yang bisa dikelola agar unemployment teratasi. Jadi dia melakukan climate change ini bukan hanya climate change tapi climate change yang berbobot commerce. Kalau commerce artinya terjadi produksi dan rakyat Amerika bisa dipekerjakan. Satu lagi terakhir ini kita melihat kebijakan dari Joe Biden terkait dengan isu lingkungan. Kalau melihatnya sekarang, apakah itu akan menguntungkan atau mungkin akan merugikan bagi Indonesia? Menguntungkan karena kita didisiplinkan. Andai kata tidak ada disiplin, bagaimana kita mengatur, sorry banget ya, para kapitalis yang sudah terlanjur bebas dalam realm freedom di Indonesia untuk bisa mematuhi aturan-aturan lingkungan hidup dengan
dengan adanya yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja aja udah ribut semua karena sebagian itu membahayakan lingkungan hidup. Tetapi karena kita demokratis dan kita masih mengakui hak asasi dan tidak terjadi hal-hal yang sangat aneh, tentunya itu bisa menjadi satu halangan agar Amerika tidak intervensi secara membabi buta kepada Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Susi Sri Suparin Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Sehat selalu, Bu. Patricia.